David sangat tidak beruntung. Ketika dia berusia 8 tahun, mencuri mobil hadiah. Dia pikir ada 1,5 juta dolar di dalamnya. Saatnya dia membawa cek ke bank untuk menukar uangnya. Dia ditangkap di tempat kejadian. Di pengadilan, hakim dengan sungguh-sungguh bilang, menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Bawah Umur, untuk melindungi anak di bawah umur dari tindakan konyol seperti ini, hukumannya sederhana saja. 8 tahun, bersalah. Pergi ke kamp pendidikan ulang selama 7 tahun, nak. Dari situlah perjalanan kriminalnya dimulai. Pada usia 18 tahun, dia merampok mobil lapis baja yang membawa uang. 1 majalah telah dihabisi. Dia terkejut, tidak ada 1 sen pun keluar. Adegan ini buat para pengawal truk uang itu tercengang. Kali ini hakim memberitahunya, jika memungkinkan menghukum orang-orang cacat, dia akan dipenjara seumur hidup. Menghabisi waktu di penjara hingga dia meninggal. Akhirnya dia dihukum 3 tahun penjara, dan hukuman percobaan selama 3 tahun. 24 tahun karena mencuri mobil polisi. Dia lagi bertemu hakim. Kali ini dengan lebih banyak bonus lagi. 3 tahun penjara, hukuman percobaan 4 tahun. Dalam sekejap mata, dia berusia 31 tahun, dibebaskan dari penjara lagi. Kali ini dia bermaksud berterima kasih kepada hakim dengan benar. Berterima kasih padanya karena telah menyayanginya bertahun-tahun. Ketika menelepon hakim, dia tahu, si hakim telah meninggal 3 tahun lalu. Dia pergi ke bar untuk minum. Di koran, dia melihat putra hakim Roger ingin mengadakan upacara peringatan untuknya. Dalam upacara peringatan, Roger mewarisi dana abadi ayahnya, lalu menjadi kaya. Ayah berutang anak membayar adalah hal yang jelas. David dengan ahli membuka pintu mobil Roger. Dia tidak tahu toples ini, kalau diklik akan keluarkan suatu. Benar-benar tidak ada yang bisa dipegang. Jadi dia tinggalkan beberapa dahak. Roger baru saja minum. Kenapa dia rasa agak pedas? Untuk melunakkan rasa pedas di mulut, dia bernyanyi mengikuti musik. Karena bernyanyi terlalu menyenangkan, asmanya kambuh lagi. Cepat ambil botol semprot. Tapi itu terjebak oleh David. Roger masuk ke apotek. Dia tak bisa angkat bicara. Dia mencari di rak apotek. Si pemilik mengira dia perampok. Roger menemukan semprotannya, baru saja menarik napas beberapa kali. Si pemilik wanita mengambil pistol dan keluar. Dia dengan cepat mengangkat botol semprotan di tangannya. Si pemilik masih mengira dia punya senjata. Pada titik ini David datang untuk membantu. Si pemilik membuat langit-langit berlubang. Di persidangan, hakim melihat itu kenalannya. Roger ingin maju mempererat hubungan. Hakim tahu dia putra mantan hakim. Awalnya dihukum 3 tahun penjara, lalu ditambah 2 tahun masa percobaan. David tertawa terbahak-bahak. Orang-orang di Dana Abadi tidak senang dengan Roger. Mereka menunggu untuk melihat apa yang terjadi. Lihat Roger dibawa ke mobil. David tidak puas. Orang yang dia benci bukan untuk diinjak-injak orang lain. Jadi dia sendiri memberitahu polisi. Biarkan polisi menangkapnya. Di persidangan, dia tawar-menawar dengan hakim. Setelah tawar-menawar, dia dijatuhi hukuman yang sama dengan Roger. Dan menjalani hukuman di penjara yang sama dengan Roger. Di saat-saat terakhir, David menyusul mobil yang ada Roger. Di dalam mobil, David berinisiatif untuk berbicara dengan Roger. Ini membuat Roger merasa sangat bahagia. Dia pikir dirinya bertemu orang yang baik. Di penjara, David akrab seperti pulang ke rumah. Dia menggunakan uang itu untuk menyuap sipir. Ingin berbagi kamar dengan Roger. Roger adalah anak dari keluarga kaya. Karena dirugikan orang lain, dia masuk penjara. Roger masuk penjara untuk pertama kalinya. Baru saja sampai di kamar,
Roger duduk menangis. David memberitahunya, kalau ingin bertahan di sini, harus memiliki temperamen yang kuat dan jahat. Roger menggunakan ekspresi sembelitnya menunjukkannya secara halus. Pada waktu makan, perkelahian terjadi. Sipir bertanya siapa yang melakukannya. David melihat ke arah Roger. Roger mengedipkan mata. Di tempat kejadian, Roger menunjuk ke pemimpin kelompok kulit putih. Lawan di sel isolasi. Kembali ke kamar. David memberitahunya. Di penjara hal yang paling tabu adalah gosip. Kali ini dia pasti mati. Bukankah kau suruhku memberitahunya? Maksudku jangan bicara. Harus dikatakan bahwa kamar mandi adalah tempat paling menakutkan. Roger baru saja masuk. Seorang saudara kulit hitam berinisiatif untuk datang. Ingin bersenang-senang dengan Roger. David melangkah maju. Ini adalah posisi duduk aku sendiri. Kalian enyahlah dariku. Selanjutnya, balas dendam secara resmi dimulai. David melayani Roger secara menyeluruh. Kapan saja, di mana saja, wajahnya selalu dipijat. Saat makan, dia taruh cacing pada piringnya. Di kamar mandi, si kulit hitam perhatikannya. Roger sangat putus asa. Dia hendak tulis surat kepada temannya untuk menceritakan semua pengalamannya di penjara. Pensilmu baik-baik saja, tapi agak pendek. Kau sebaiknya puas dengan itu. Aku harus menggunakan cara khusus untuk membawanya. Si kulit hitam tetap tidak menyerah, mencari Roger lagi. Pada akhirnya, berapa harganya, beritahuku. Cinta sejati tidak bisa ditukar dengan uang. 4 kotak rokok baik-baik saja. Si kulit hitam memandangi pose Roger yang memesona. Setuju dengannya. Roger dibawa ke kamar si kulit hitam. Si kulit hitam menyapanya dengan antusias. Roger menggigil, hanya bisa mengikutinya. Kali ini pria kulit hitam itu tidak melakukan apa-apa. Ia merasa masih ada waktu 5 tahun lagi. Cinta perlu dipupuk secara bertahap. Keduanya hanya saling menyentuh hidung. Hari itu, setelah mandi sebentar, dia menerima beberapa berita menakutkan. Si pemimpin kelompok kulit putih dibebas dari sel isolasi. Roger hendak mencari dia untuk menjelaskan. Jika mengambil inisiatif meminta maaf, dia akan dimaafkan. Kalau tidak, lalu terus meminta maaf. David berharap dia sukses. Roger baru saja menyelesaikan permintaan maaf pertamanya. Si pria memberinya piring. Roger merasa perlu meminta maaf untuk kali keduanya. Akibatnya, ia menerima 2 piring. Jelas bahwa si pria tidak berniat maafkannya. Dia hanya bisa cari si pria kulit hitam itu untuk mencari penghiburan. Hari itu, si bos tim kulit putih mencarinya lagi. Yang pertama adalah pertarungan. Roger karena bergosip di penjara. Pihak lawan ingin memojokkannya sampai mati. Akibatnya, dia menendang wajahnya dengan keras. Selama pertarungan, jarum suntik jatuh. Si bos mengira itu stimulan. Roger timbul ide. Itu jarum suntik terakhirku. Tolong jangan dibawa pergi. Si bos segera menusuk lengannya. Segera setelah itu, dia meninggal. Roger takut dipukuli sampai mati. Jadi dia hendak gunakan suntikan itu untuk bunuh diri. Saat Roger mengeluarkan tubuh si bos, semua orang tercengang. Si penjahat terburuk telah terbunuh. Betapa bagusnya Roger ini. Sejak itu, Roger menjadi pemimpin tim kulit putih. Si kulit hitam masih tidak bisa melupakan Roger. Roger yang pemberani telah belajar untuk melawan. Si kulit hitam itu sangat kecewa pada Roger. Dia hendak langsung menggunakan kekuatan. Pada saat kritis, dia tidak berani ambil tindakan. Setelah itu, keduanya saling meminta maaf. Berjabat tangan untuk berdamai. Tapi tim kulit putih mengira kakak besar mereka diintimidasi. Jadi maju dan kalahkan si kulit hitam. Sipir mendengar suara itu dan bergegas mendekat. Melihat kedua sisi tidak mudah disentuh. Jadi menangkap David,
yang ada di sampingnya. David memasuki ruang sel isolasi. Setelah menyelesaikan 3 minggu di sana, seluruh penjara sudah berubah. Roger menjadi kapten seluruh penjara. Kalau tak memimpin orang-orang untuk menari Tai Chi, dia juga memimpin mereka untuk berlatih drama, membuat sipir penjara tersentuh dan menangis. David yang berniat menyiksanya, sekarang tak sengaja menjadikannya bos penjara. Awalnya dia ingin ditahan bersamanya selama 5 tahun. Roger dibebaskan lebih awal karena bersikap baik. David jadi gila. Sehari sebelum Roger diampuni, David membawa air segar untuk menemuinya. Setelah Roger menghabiskan minumannya, segera jatuh ke tanah. Keesokan harinya, pada rapat pilih siapa yang akan diampuni, di dahinya ada slogan fasis. Roger ditolak pengampunannya. Kembali ke penjara, keduanya berkelahi. Pihak ini beri yang lain beberapa tendangan, lalu dibalas dengan beberapa pukulan. David juga tidak bersembunyi lagi. Tidak perlu lagi berpura-pura, balikkan kartunya. Aku ingin membunuhmu. Kau harus membayar karena ayahmu. Roger juga jadi gila. Ini menarik perhatian sipir. Demi keadilan, sipir mengatur duel untuk mereka. Semua orang mulai bertaruh. Para sipir juga menghitung peluangnya. Si kulit hitam yang telah diampuni mengunjungi Roger. Dia benar-benar ingin mengeluarkan Roger. Ini bukan tanpa jalan. Tapi kau harus menjadi putraku. Karena sesuai dengan ketentuan undang-undang, putra berhak untuk mewarisi dan mengelola dana abadi. Segera setelah itu, waktu duel tiba. Keduanya naik ke atas panggung dengan tepuk tangan meriah. Roger mengeluarkan obeng dari kaus kakinya. David segera menarik bajunya. Lempar pisau untuk satu penonton yang beruntung. Roger mengambil pisau dan menikam dada David. Akibatnya, pisau itu patah. Ternyata dia sangat siap. David mengeluarkan jarum suntik. Roger juga punya. Keduanya saling menusuk. Akibatnya, keduanya meninggal. Di pemakaman, pria kulit hitam itu patah hati. Tunggu sampai semua orang pergi. Dia mulai menggali kuburan. Tanpa diduga, Roger masih hidup. Dia membeli pil palsu mati dalam 3 hari. Pria kulit hitam itu membawa uang untuk menyuap forensik. Roger naik dari kuburan dan melihat ke arah kuburan David. Pada akhirnya menggali atau tidak. Setelah diskusi, atau gali David, kedua pria itu berjabat tangan berdamai. Di akhir film, si kulit hitam, David, Roger, nikmati hidup bahagia bersama tanpa khawatir. Film Let's Go to Prison berakhir di sini. Ku dengar, di Amerika, lebih dari 2 juta orang menjalani hukuman penjara. Setiap tahun jumlah orang masuk penjara bisa muat 3 lapangan sepak bola.